Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Yoga Perdana dengan NIM C241900091. Kali ini akan mengerjakan soal latihan Labcom reproduksi di pertemuan ke-8. Jadi ini merupakan data yang diberikan oleh asisten pada praktikan dan ini akan kita olah. Yang pertama yaitu mengenai nisbah kelamin. Nah, ini data yang diperlukan pada nisbah kelamin yaitu ada panjang total, bobot jenis, jenis kelamin, dan TKG. Nah, sebelum diolah datanya, kita harus menyesuaikan atau mengurutkan data berdasarkan jenis kelamin, jantan dan betina, lalu TKG. Jadi, untuk mengurutkannya itu kita pertama blok dulu semuanya sampai bawah, lalu di sini ada short and filter, dan ada custom short. Nah, belum di blok. Nah, ini di blok dulu sampai bawah ceritanya. Terus di sini ada custom sort dan ini ada sort by. Nah, kita pilih kalau ingin menyesuaikan jenis kelamin, dia ada di kolom D. Berarti kita pilih yang kolom D. Kalau yang kita ingin menyesuaikan berdasarkan TKG, kita menggunakan kolom E. Oke, seperti itu. Setelah semuanya sudah selesainya datanya, selanjutnya kita mengolah data yang pertama. N ini merupakan jumlah total dari data menggunakan rumus sama dengan count. Nah, ini datanya kita blok dari atas sampai bawah, enter. Nah, N jantan merupakan jumlah sampel ikan jantan, count, dan kita ngambil yang J aja, bisa ngambil dari sini. Nah, sampai J saja. Kita enter, itu betina, ini menggunakan count lagi, sama dengan count. Nah, ini betina ada di betina sampai bawah. Oke, nah ini udah dapat jumlah total dari jantan dan betina. Selanjutnya kita menghitung P. P ini merupakan rasio dari jantan ya. Jadi rumusnya adalah N jantan dibagi dengan N total. Enter. Nah, ini kita gunakan bentuk persen. Dan 2 angka belakang koma. Ini sama, kalau betina berarti N betina dibagi N total. Gunakan bentuk persen dan 2 angka belakang koma. Nah, ini N jantan. Bentuknya bukan P ya. P ini mewakili jantan dan Q itu betina. Nah, P ini sama rumusnya N jantan dibagi N total. Kita ambil 4 angka belakang koma. Ini yang betina sama rumusnya N betina dibagi N total. Kita ambil 4 angka belakang koma. Dan ini SD atau standar deviasi. Nah, rumusnya itu adalah akar dari P dikali Q dibagi N total. Nah, P dan Q sudah dapat. Lalu di Excel rumus akar itu adalah SQRT atau square root. Ini SQRT buka kurung P dikali Q tutup kurung dibagi dengan N total. Tutup kurung. Enter. Nah, ini hasil dari standar deviasi. Kita angkat mengkoma. Nah, ini sekarang kita akan menentukan proporsi kelamin jantan. Rumusnya sama dengan kita gunakan yang P karena ini jantan, P dikurang 1,96 dikali standar deviasinya. Enter. Dan ini di sini ada tanda lebih kecil, P lebih besar. Oke, ini selanjutnya masih menggunakan P, tapi ditambah 1,96 kali standar deviasinya. Ini pakai kurung, biar nggak salah. Oke, nah ini berarti kita bisa ambil kesimpulan dan berikan interpretasi proporsi kelamin jantan berkisar 0,5297
sampai 0,7037. Nah, selanjutnya yang betina sama caranya, sama dengan Q berarti dikurang angka kurung 1,96 dikali sama standar deviasinya. Bentar. Yang di sini sama. Oke, ini berarti pakai tambah Q tambah 1,96 dikali SD. Oke, enter. Berarti ini interpretasinya adalah proporsi kelamin betina, kelamin ikan betina maksudnya ya, sama berkisar 0,2963 sampai 0,4703. Oke, nah ini selanjutnya ada uji T-square untuk mengetahui apakah proporsinya berbeda nyata atau berbeda nyata dan nyata. Nah, ini ada hipotesis H0 itu 1:1, berarti proporsi ikan jantan betina itu sebanding dan H1 itu tidak sebanding. Nah, di sini tuh ada OIJ, OIB, OEI, XIJ, dan XID. Nah, ini kita akan hitung yang berdasarkan data dari yang udah kita miliki. Nah, yang OIJ ini berarti ikan jantan pada TKG 1. Berarti rumusnya sama dengan frekuensi. Kita ngambil data yang TKG 1 ini dari TKG. Maaf, maksudnya ini tuh di blok dulu tadi, saya lupa. Ini di blok dulu sampai TKG 1, TKG 4. Karena ini jantan, berarti kita hanya mengambil data yang jantan. Ini menggunakan rumus frekuensi. Kita blok TKG-nya hanya untuk yang jantan. Nah, betina tidak ikut ya. Nah, di situ bits array-nya titik koma adalah TKG. Oke, ini gunakan Ctrl Shift Enter. Nah, ini kita bisa mengetahui berapa frekuensi TKG 1 di kelamin jantan. Yang betina juga sama caranya, dengan frekuensi yang ini betina, lalu bits array TKG. Oke, Ctrl Shift Enter. Nah, selanjutnya ini EI. EI itu rumusnya OIJ tambah OIB dibagi 2. Jadi OIJ ditambah OIB, lupa saya, ini dikurung dulu ya. Oke, ini dikurung dulu. Yang penjumlahan dikurung, baru dibagi 2. Nah, ini kita tarik sampai bawah. Nah, ini sudah dapat nilainya. Nah, exit J ini rumusnya OIJ dikurang EI kuadrat dibagi EI. Oke, lanjutnya berarti ini OIJ dikurang EI, kita kuadratkan dibagi dengan EI. Nah, dibagi dengan ini. Oke, nah, iya benar ya. Oke, lalu kita turun ke bawah. Kalau yang betina berarti pakai OIB. Jadi OIB dikurang EI kuadrat dibagi sama EI. Oke, ini ke bawah. Lalu kita di sini menghitung jumlahnya pakai rumus sum. Oke. Nah, ini kita dapat jumlahnya. Ini merupakan untuk menghitung X hitung. Nah, di sini ada X hitung. Rumusnya adalah total dari X hit B ditambah dari total X hit B. Berarti
kita udah punya nilainya, ini ditambah sama yang exit B. Mantap. Oke, selanjutnya ini adalah X tabel. Kita ingin mencari X tabel dengan selang kepercayaan 95%. Berarti menggunakan rumus sama dengan sin C IAN V. Nah, ini probability-nya karena 95% kita berarti memakai 0,05 dan dividendnya itu TKG dikurang 1. TKG ada 4, kurang 1 berarti 3. Tutup kurung, enter. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa X hitung, X hit atau X hitung lebih besar daripada X tabel. Nah, artinya ini adalah tolak H0. Nah, karena tolak H0 berarti kita menggunakan hipotesa yang H1. Berarti tidak sama dengan 1:1. Berarti interpretasinya berdasarkan selang SK 95%, dipercaya proporsi kelamin jantan dan betina tidak sama dengan 1:1. Oke, pembahasan dari nisbah kelamin sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke TKG. Nah, ini merupakan data yang kita gunakan pada TKG. Datanya masih sama dengan nisbah kelamin dan sudah diurutkan semuanya. Ini kita kelompokkan berdasarkan TKG ya. Ini jantan TKG 1 berwarna kuning, yang biru ini jantan TKG 2. Selanjutnya ya. Jadi tiap TKG dikelompokkan. Ini N jumlah datanya, rumusnya sama, pakai count untuk jantan. Untuk semua data maksud saya. Karena ini untuk melihat bikin tabel distribusinya. Nah, ini max dari panjang ya. Oke. Ini panjang minimum dari data. Panjang. Terus ini W adalah wilayah, rumus adalah max dikurang ini. Data maksimum dikurang data minimum. Oke. Jumlah kelas rumusnya 1 ditambah 3,32 dikali dengan log N, di mana N-nya adalah 120 kurang 2 kali. Nah, ini 7,90. Ini kita bulatkan ke atas menjadi 8. Selanjutnya, lebar kelas rumusnya adalah sama dengan W dibagi dengan jumlah kelas. Dibagi dengan jumlah kelas. Oke, 65. Karena sudah bulat, kita tidak perlu membulatkan angka dari lebar kelas. Biasanya lebar kelas ini dibulatkan ke bawah. Selanjutnya ada jarak kelas. Jarak kelas adalah lebar kelas ditambah dengan NST, di mana di sini adalah NST-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dari tabel distribusi frekuensi panjang ini. Pertama ada SKB. Nah, jadi SKB ini adalah yang pertama itu adalah nilai minimumnya. Nah, data selanjutnya berarti data yang atasnya itu data minimum ini 180 ditambah sama jarak kelasnya. Nah, ini jangan lupa jarak kelasnya di string supaya nanti angkanya tidak berubah. Oke. Selanjutnya kita turunkan sampai jumlah totalnya adalah jumlah kelasnya 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
Nah, sekarang selanjutnya adalah SKA. Rumusnya adalah sama dengan SKB ditambah dengan jumlah kelas. Sorry, bukan jumlah deh, lebar kelas. Nah, lebar kelasnya ini juga di string supaya tidak berubah nanti angkanya ketika di drag ke bawah. Oke, tinggal klik 2 kali. Nah, sudah dapat datanya. Ini SK berarti SKB dan sampai SKA. Oke, ini di drag ke bawah lagi. Nah, selanjutnya ini adalah menghitung jumlah TKG pada rentang di bawah. Maksud saya rentang berdasarkan SK-nya. Jadi ini kan TKG 1, berarti kita menghitung dari panjang total, frekuensi dari panjang total, dan berdasarkan SK-nya. Jadi ini frekuensi, di blok dulu ke bawah ya. Blok dulu ke bawah sama dengan frekuensi. Oke, jadi kita blok ininya. Selanjutnya, titik koma, kita ambil SKA. Oke, Ctrl Shift Enter. Nah, ini lakukan hal yang sama pada TKG 2, 3, dan 4. Kalau 2 berarti kita ambil yang TKG 2 aja, yang warna biru. Oke, ininya dari SKA. Ctrl Shift Enter. TKG 3. Ini dari TKG 3 yang warna hijau. Oke, diserai yang SK. TKG 4 lanjut dengan frekuensi SK. Ctrl Shift Enter. Nah, ini kita sudah dapatkan frekuensi dari masing-masing TKG berdasarkan selang kelas. Selanjutnya kita akan menghitung totalnya, ya ini adalah total sigma, berarti menggunakan sum dari TKG 1 sampai TKG 4. Nah, totalnya. Nah, selanjutnya ini adalah ada FI relatif. Di mana FI relatif adalah rumusnya TKG 1 misalnya. Ini kan FI relatif TKG 1, berarti TKG 1 jumlahnya, frekuensinya dibagi dengan E, lalu dikali dengan 100. Ya. Oke, ini ada hasilnya. Kita hitung semuanya. Nah, ini muncul div. Kalau div ini diganti sama 0 aja. Kenapa terjadi div itu biasanya karena E-nya itu 0, berarti dibagi dengan 0 dia tidak bisa menghitung gitu. Selanjutnya, yang 2 dibagi dengan E dikali 100. Oke. Yang 3 sama dengan 3 dibagi dengan E dikali 100. Oke, disini lanjut. Yang div kita ganti 0. Oke, selanjutnya kita ganti 4 yang terakhir. 5 dibagi dengan E dikali 100. Oke, sekarang kita sudah memiliki semua
dari data frekuensi panjang, distribusi frekuensi panjang. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya kita menggunakan grafik kolom ya. Di sini ada grafik kolom, kita pilih yang 2D kolom dan yang stack kolom. Oke, ini kita select data. Nah, satu-satu nih ya, ini buat TKG 1. Kita masukkan ini nilai FI relatif yang TKG 1. Oke, nah selanjutnya add lagi TKG 2, begitu seterusnya. Sampai semua terhitung. Ini TKG 2. Nah, oke, add lagi TKG 3. Oke, dan add lagi untuk TKG 4. Garis sekali ini dihapus dulu, lalu masukkan yang TKG 4. Oke, nah ini lalu pada horizontalnya kita masukkan SK. Dan oke. Nah, ini grafiknya udah jadi. Ini tinggal dirapikan lagi menjadi format IPB. Selanjutnya itu adalah kita menghitung untuk kelamin betina, karena ini hanya baru kelamin jantan. Lalu kita akan membuat tabel distribusi panjang lagi beserta grafiknya untuk kelamin betina. Nah, mungkin saya skip aja karena langkah-langkahnya sama supaya menghemat waktunya. Nah, ini merupakan betina ya yang sudah jadi beserta grafiknya yang sudah sesuai dengan format IPB. Jadi bisa kita lihat dari grafik ini, warna yang paling banyak adalah abu-abu. Berarti pada kelamin jantan, TKG yang mendominasi adalah pada TKG 3. Lalu pada betina, di sini warna yang paling banyak adalah warna oranye, di mana oranye itu melambangkan TKG 2, berarti TKG yang mendominasi pada kelamin betina, yaitu adalah TKG 2. Jadi sekian merupakan pengolahan data dari TKG atau tingkat kematangan gonad. Selanjutnya adalah IKG. Nah, pada IKG ini hampir sama seperti TKG, tapi kita menggunakan data menambah satu, yaitu mencari nilai IKG, di mana nilai IKG ini adalah bentuk persen. Jadi, rumus IKG merupakan bobot pada gonad ikan dibagi dengan bobot jenis atau bobot total pada ikan tersebut dikali dengan 100. Nah, ini kita dapat sudah nilai IKG-nya. Tinggal kita sampai bawah. Nah, ini udah semua. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data untuk IKG rataan dan standar deviasinya. Jadi, IKG rataan ini kita berdasarkan TKG ya. Jadi, ini untuk IKG rataan pada TKG 1. Berarti kita menggunakan rumus average. Oke, pada TKG 1. Ini jantan ya. Pada TKG 1. Oke. Terus ini kita enter. Terus yang 2 juga sama pakai rumus average. Oke, dari sini sampai dari sini enter. Di sini kita IKG 3. Kita mencari rata-ratanya. Nah, enter. Pada IKG rataan TKG 4. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasinya. Rumusnya adalah STDV. Lalu kita blok yang TKG 1. Nah, ini kita sudah dapatkan semua datanya untuk kelamin jantan. Selanjutnya kita membuat grafik untuk IKG, yaitu kita menggunakan grafik garis
atau di sini namanya line. Dan kita yang menggunakan yang line with marker. Oke. Selanjutnya kita select data. Nah, legend entry-nya ini series name-nya nggak usah diisi. Lalu series value-nya kita masukkan yang IKG rataan. Oke. Dan horizontalnya kita masukkan yang TKG. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan grafiknya. Selanjutnya kita menghilangkan garisnya, format data series, lalu kita lainnya yang no line. Oke, di sini kita menghapus grid line-nya dan memberikan chart title-nya juga dihapus, lalu kita kasih FT style. Oke, nah yang di sini itu berarti IKG rataan, dan yang pada horizontal di sini adalah TKG. Oke, selanjutnya kita mengolah error bar-nya. Ini error bar, lalu kita pilih yang more option. Oke, di sini pilih yang custom, error amount-nya, lalu specify value. Nah, positif error value kita masukkan standar deviasi, yang negatif juga standar deviasi. Oke, nah ini kita sudah dapatkan grafik untuk IKG jenis jantan, jenis kelamin jantan. Selanjutnya kita menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk jantan ini pada betina. Nah, untuk menghemat waktu saya skip lagi karena caranya pun sama gitu. Nah, ini merupakan hasilnya pada analisis IKG, di mana yang sebelah kiri ini merupakan IKG rataan dari jantan, dan yang kanan adalah yang betina. Setelah analisis IKG, selanjutnya kita akan menganalisis fekunditas. Nah, ini merupakan data yang diambil dari soal, mengambil data yang ada sampai jumlah telur contoh. Berarti misalnya data ini di blok, lalu di copy, lalu dipindahkan ke fekunditas. Nah, ini datanya. Lalu di sini ada Q bar, X bar, dan F. Nah, data ini kan diambil dari semuanya yang ada di data soal ini. Selanjutnya kita mulai melakukan analisis pada Q bar. Jadi X bar ini merupakan rata-rata dari data bobot gonad contoh. Jadi ini rumusnya adalah average, dan kita ambil rata-ratanya di sini. Jadi A, B, dan C. Lalu enter. Ini kita hitung semua ke bawah. Lalu X bar. X bar ini rata-rata dari jumlah telur. Di sini average jumlah telur semuanya. Nah, ini kita sudah temukan nilainya. Nah, untuk X bar ini kita bulatkan ya. Tidak ada angka belakang koma. Ini kita bulatkan 4 angka. Oke. Nah, selanjutnya adalah analisis untuk F atau vektor. Nah, F ini rumusnya sama dengan bobot gonadnya dikali 10 dikali X bar kali X bar ini di tanda kurung lalu dibagi sama Q bar. Oke. Nah, ini rumusnya dari fekunditas. Lalu kita drag sampai bawah. Nah, ini kita sudah dapat data dari fekunditas. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Di grafik yang kita gunakan yaitu ada di insert, lalu kita menggunakan grafik scatter. Nah, yang ini. Oke, ini scatter. Lalu kita select data. Nah, ini add. Nah, karena kita yang pertama ingin membuat grafik hubungan fekunditas dan panjang total, berarti pada series X value-nya kita masukkan yang panjang total. Selanjutnya yang Y value adalah F fekunditas.
Nah, oke. Nah, ini kita sudah dapat grafiknya, lalu kita tinggal tambahkan trend line di sini. More option. Kita pakai yang power. Lalu kita display equation on chart, kita aktifkan sama display R-nya juga. Nah, terus ini biar kelihatan. Nah, ini kita tambahkan data N-nya, di mana N-nya adalah eh, jumlah dari seluruh data ini. Berarti ada 9 ya. N sama dengan 9. Oke. Nah, ini eh, hubungan dari fekunditas dan panjang. Kita bisa tambahkan axis styles di sini, berarti ini merupakan nilai dari fekunditas. Dan ini adalah panjang total dari ikan. Nah, selanjutnya adalah grafik untuk hubungan fekunditas dan bobot. Sama caranya, kita menggunakan grafik scatter lagi di sini. Lalu, berarti kita nih select datanya, kalau bobot berarti pada Y values-nya itu kita masukkan data bobot ikan. Berarti ini adalah maaf balik, maksudnya X values-nya itu adalah bobot ikan. Jadi bobot jenisnya di sini yang X, lalu Y value-nya itu fekunditas. Oke. Nah, nah ini kita sudah dapat grafiknya. Lalu sama kita berikan trend line. Lalu yang power. Lalu kita kasih display equation sama display R-nya, nilai R-nya. Oke, nah sama ini kita tambahkan informasi data totalnya ya, ada 9. Nah, jadi ini adalah hubungan ini dengan panjang, ini dengan bobot dari fekunditas. Kita tambahkan active filesnya di sini fekunditas, dan yang di bawah adalah bobot ikan. Oke, nah ini sudah jadi, tinggal diedit grafiknya, format grafiknya berdasarkan format yang baku dari IPB. Nah, setelah analisis fekunditas selesai, selanjutnya adalah analisis diameter telur. Nah, jadi yang langkah pertama dalam analisis diameter telur dari data yang kita peroleh, ini dari data soal ya, dari asisten ini, lalu kita pindahkan. Nah, yang pertama kita akan mengkonversi telur menjadi milimeter gitu. Nah, ini berarti caranya sama dengan datanya dibagi dengan 100. Oke, lakukan untuk semua data. Untuk seluruh data. Oke, berarti sampai sini. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi panjang. Dalam pembuatan tabel mungkin saya skip juga, nanti ketika analisis baru lagi mulai lagi. Nah, ini merupakan data yang kita perlukan. Selanjutnya kita menghitung N ini adalah jumlah total seluruhnya. Jadi kita menggunakan rumus count seluruh data. Max berarti ini nilai maksimum. Lalu min ini adalah nilai minimum. Ini sama seperti analisis di TKG ya. Lalu W adalah maksimum dikurang minimum.
Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,32 dikali log N. Log, oke. Nah, ini kita bulatkan ke atas berarti 11. Selanjutnya lebar kelas adalah W dibagi dengan jumlah kelas. Ini kita bulatkan lagi ke bawah karena ini lebar kelas berarti 0,04. Nah, jarak kelas berarti lebar kelas tambah NST, di mana NST-nya di sini adalah 0,01. Oke. Selanjutnya kita buat lagi analisis SKB, SKA, SK, dan FI. Di SKB ini rumusnya sama dengan yang pertama ya, paling atas itu adalah min. Lalu selanjutnya data yang di atasnya ditambah dengan jarak kelas. Jarak kelasnya jangan lupa di string. Oke. Selanjutnya kita buat data sesuai jumlah kelasnya. Ini ada 11, berarti kita drag sampai 11 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, maaf, ada yang salah. Oke, salah ya. Salah, maaf. Berarti dragnya dari sini aja, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 ya? Oke, berarti ini 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pas. Selanjutnya adalah SK. Rumusnya adalah SKB ditambah dengan lebar kelas. Lebar kelasnya jangan lupa di string. Supaya nilai tidak berubah saat di drag nanti. Oke, berarti ini tinggal drag ke bawah. Ini SK dan strip SKA. Oke. Nah, ini selanjutnya FI relatif. Kita blok dulu semuanya di bawah. Sama dengan frekuensi untuk seluruh data. Oke. Kita bins array-nya adalah SKA. Ctrl Shift Enter. Nah, ini kita sudah dapatkan dari datanya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik untuk mengetahui bagaimana pola sebaran saat memijah. Jadi, grafik yang kita gunakan pada analisis diameter telur adalah ini ya, grafik kolom, yang 2D kolom, yang biasa. Oke. Selanjutnya ini select data, kita pilih datanya, series value-nya adalah FI. FI, oke, dan horizontalnya adalah SK. Oke, langsung kita oke. Nah, ini kita sudah dapat untuk grafiknya. Selanjutnya kita tambahkan trend line. Nah, ini kita pilih yang to period moving range. Nah, ini udah kelihatan. Lalu kita edit sedikit. Ini kita line-nya kita pilih yang solid, terus dashboard-nya yang lurus. Oke. Nah, ini yang kiri ini frekuensi FI, yang bawah itu adalah selang kelas. Nah, jadi kita dapat ambil kesimpulan dari bentuk grafik diameter telur ini ada 1 kali puncak. Berarti menandakan bahwa ikan tersebut mengalami 1 kali pemijahan pada 1 periode memijah. Jadi bisa disebut atau istilahnya adalah total spawner. Gitu. Nah, sekian analisis data pada praktikum Labcom materi dari reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.